Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah berkata, Qala Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Rasulullah bersabda. Yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna ummati, sesungguhnya umatku. Inna ummati, sesungguhnya umatku. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna akan datang. Ya'tuna akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yaumal qiyamati, dalam keadaan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ghurran, dalam keadaan bercahaya. Ghurran, dalam keadaan bercahaya wajahnya. Muhajjalina, bercahaya pada kaki dan tangannya. Bercahaya, bersinar. Bercahaya atau bersinar. Kalau ghurran ini yang bercahaya adalah wajahnya. Kalau muhajjalina, kaki, kedua kaki dan tangannya. Coba kita lihat di notnya di bawah. Ghurran nomor 1 ya. Jam'u agharri. Wal wurratu, adapun wurrah, lum'atun baydha'u. Lum'atun, titik atau apa? Bintik cahaya. Lum'atun, bintik cahaya, baydha'u, yang putih. Takunu, yang ada apa lum'ah. Jadi lum'ah, titik bintik cahaya ini ada fi wajhil farasi, di wajahnya kuda. Di wajahnya kuda. Apa kuda? Ceren. Tahu ceren? Bahasa Madura ceren itu. Kuda. Kuda. Yuridu, yang dimaksud. Jadi yang maksud ini dengan wurrah ini, dengan lum'atu baydha takun fi wajhi faris ini, bayadhu wujuhim, terhadap putih atau bayadha wujuhihim, putihnya wajah umat, binuril udu'i, dengan sinarnya wudu, dengan cahayanya wudu. Bayadhu wujuhihim, terhadap putih itu apa? Cerahnya.
cerah wujuhihim, cerah wajahnya umat, binuril wudu'i, dengan nur atau cahaya wudu. Yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti orang yang suka berwudu itu cahaya apa? Wajahnya itu bercahaya, bersinar. Makanya kalian itu didawamkan wudu itu. Makanya wudu yang paling bagus skincare, yuk pakai skincare wudu. Ntar kalian pakai skincare yang sembarangan, nggak ada BPOM-nya, apa? BPOM, rusak. Jerawatnya ada di sini. Jadi kalau dalam Islam skincare-nya adalah wudu. Jangan pakai skincare yang tidak jelas. Yang paling jelas adalah Al-Quran. Yang jelas adalah air wudu. Karena sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yaumal qiyamah ghurran, bercahaya, wajahnya bercahaya. Muhajjalina. Nah, ini apa muhajjalina? At-tahjilu bayadun fi aqdamil khayl. Yang disebut dengan at-tahjil bayadun putih fi aqdamil khayl, di kaki kuda. Di kaki kuda yang putih. Makanya kalian kalau mau skincare, pakai skincare wudu, didawamkan wudu itu. Kentut langsung pergi wudu lagi, kentut wudu lagi. Kenapa? Biar enggak nanti sudah di akhirat bersinar, di dunia juga wajahnya bersinar. Yuridu bayadu aqdamihi min asaril wudu. Yang dimaksud di sini dengan tahjil, yuridu yang dimaksud terhadap bayadu aqdamihim, putih. Nah, kaki kuda. Ya bukan putih kaki kuda kalau di sini. Yang tadi kaki kuda. Sekarang yang dimaksud adalah bayadu aqdamihim, putihnya kaki umat. Aqdamihim, kakinya umat. Ya kakinya kita ini akan bercahaya juga, bukan hanya wajahnya yang bercahaya, tapi juga kakinya juga bercahaya. Min asyaril wudu, sebab ini dari bekasnya wudu, air wudu. Air wudu itu luar biasa. Bekasnya akan membuat wajahnya bercahaya, akan membuat kakinya juga bercahaya. Apa itu kalau yang skincare itu? Mungkin skincare itu cahayanya hanya sebentar di dunia, pas mati nggak bercahaya. Kalian kalau mau pakai skincare yang sekiranya alami sampai dunia akhirat. Lo gimana? Jangan nanggung, udah gratis lagi. Kentut ambil wudu, mau makan ambil wudu, mau habis makan ambil wudu. Enggak nunggu harus hadas dulu, enggak. Jadi kalian kalau sudah enggak semangat apa, tajdid dulu wudu, diperbarui wudunya. Ya. Dari umatku ini akan datang di hari kiamat urun muhajjalin min asaril wudu, dari bekas wudunya. Jadi bekas wudunya ya mantap nanti bekas wudu itu. Faman istato'ah, maka barang siapa istato'ah mampu minkum dari kalian ayyutila, agar memanjangkan atau untuk memanjangkan, siapa man, faman istato'ah, maka barang siapa mampu, man tadi itu, orang tadi itu, minkum dari kalian, faman istata'a, barang siapa mampu, minkum dari kalian apa? Ayyutilah. Nah ini agar memanjangkan, ini failnya ini. Atau untuk memanjangkan siapa man urrotahu, terhadap cahaya wudu. Barang siapa mampu melakukan memanjangkan
selalu wuduknya itu tidak putus, cahaya wuduknya itu tidak putus, falyaf'al, maka hendaklah ia melakukan. Kalau mampu dipanjangkan, artinya ketika panjenengan itu batal wuduk lagi. Nopo? Hah? Ya kan bukan kalian yang harus ngangkat kan? Ya, mau telepon nggak apa-apa. Kalian ngaji aja. Ada yang ngurus nanti itu. Jadi, nyampe mana tadi, nomor berapa? Hadis ke berapa? 40. Faman istata'a minkum ayyutila, barang siapa yang mampu dari kalian untuk memanjangkan, mendawamkan cahaya wudu ini, falyaf'al, maka enggak. Kalau kalian ingin cahaya ini terus bersinar, cahaya wudu, bekas wudu yang ada di wajah kita, yang ada di kaki kita tadi itu, kalau ingin terus bersinar, falyaf'al, maka hendaklah melakukan wudu, mendawamkan wudu tadi. Siap. Ini punya wudu ini? Punya? Iya, enggak punya enggak masalah. Yang punya wudu, skincare. Dia doang, Ustaz. Oh, yang enggak punya dia doang? Yang punya Ustaz. Oh, yang punya dia. Enggak, bukan cuma dia, saya juga punya. Masa cuma dia? Tapi juga Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walafdu, dan adapun hadis ini, lafaz hadis ini li muslimin, miliknya Imam Muslim. Walafdu, dan adapun lafaz hadis ini li muslimin, miliknya Imam Muslim. Ya, jangan sampai tinggalkan wudu. Kalau sampai tinggalkan wudu, habislah, nggak bisa sholat. Kalau kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, di unuk kita itu, di tengkuk kepala kita itu, kalau malam setan itu mengikat dengan 3 sampul. Sampul pertama itu ketika kita bangun kemudian berzikir, makanya setan itu selalu bilang tidur, ayo ngantuk gitu. Kalian kalau subuh malas bangun nggak? Hah? Nggak malas? Itu karena sama setan di pakai kipas, tidur. Nah, kalian itu kalau mau melawan setelah bangun jangan lupa doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Nah, itu satu ikatan sudah lepas, kata Imam Ghazali itu. Setelah itu berarti masih ada 2 ikatan. Ikatan yang kedua ketika kalian mengambil wudu. Ikatan ketiga akan lepas ketika kalian sholat. Ayo. Kalau kalian itu mampu, ingin sinar cahaya wudunya bertahan lama, falyaf'al, maka hendak melakukan itu. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, Aisyah berkata, kalau duduk begini ini kurang santai. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus fi tana'ulihi wa tarjulihi,
Ini hadis yang ke-41. Marahu syukamana. Ini menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sesuatu senantiasa mendahulukan tangan kanannya. Kita lihat di dalam kitab Ibnah. Apa? Kata Maura keprobolan. Apa? Itu kitab hadis juga. Iya. Apa Ibnah? Ibnah itu iya Kitab hadis tentang ini apa? Tentang syarahnya kitab ini. Ayolah kita mana dulu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yu'jibuhu, senang. Siapa Nabi? Membuat senang terhadap Nabi. Yu'jibuhu, membuat senang hu terhadap Nabi, atayammunu, apa mendahulukan yang kanan. Yu'jibu, membuat senang hu terhadap Nabi, atayammunu, apa mendahulukan yang kanan, fitanu uhilihi, di dalam memakai sandal. Fitana ulihi, di dalam memakai sandal. Kalau kitab Ibnah itu kitab syarahnya ini. Apa tayammunu itu apa? Coba kita lihat di note-nya nomor 3. Nomor 3 ya. Taqdimul jihati, mendahulukan bagian. Mendahulukan bagian. Terus al-yumna, taqdimul jihatil yumna, mendahulukan bagian kanan. Sudah? Terus fitana ulhi, di dalam memakai sandal Nabi. Jadi Rasulullah itu senang memulai perkara apapun itu dengan tangan, dengan mendahulukan yang kanan. Di dalam apa? Fitana ulhi, di dalam memakai sandal. Memakai sandalnya. Coba nomor 4. Yakni ai labisana lahu, Nabi memakai sandalnya. Ai labisana lahu, memakai sandalnya. Nabi memakai sandalnya. Jadi kalau Rasulullah itu lebih suka memakainya itu, tapi nanti ya yang perkara-perkara baik, perkara-perkara yang memang ada potensi kebaikan, kemudian dia memakaikan sesuatu. Rasulullah itu membuat senang kepada beliau itu ketika memulai, lebih disenangi oleh beliau itu ketika memulai dengan cara mendahulukan yang kanan.
Mandi mendahulukan kanan. Ini wa tarjulihi dan menyisir rambut. Kalau nyisir rambut mulai dari kanan dulu. Habis kanan, kiri. Ini lebih dicintai, lebih disenangi oleh Rasulullah. Wa tuhurihi dan bersuci Rasul. Artinya bersuci di sini mandi ataupun wudu. Coba tarjulihi ini apa nomor 5? Itu nomor 5-nya hilang ya? Iya, Ustaz. Itu tulis ay tamsyitu sya'rihi, menyisir rambutnya. Menyisir rambut. Rasulullah senang mendahulukan yang kanan-kanan, senang Rasulullah ketimbang yang kiri-kiri. Jadi kalian itu mau pakai apapun, pakai yang baik-baik, tujuannya mulai dari kaki kanan. Rasulullah makan, minum, bersalaman itu pakai tangan kanan itu. Cuma kalau mau pergi ke tandas, tahu tandas? Toilet. Kola. Itu pakai apa namanya? Beliau itu pakai sesuatu yang tidak terhormat. Beliau itu pakai kiri. Tidak pakai kanan lagi. Juga ketika kita keluar di tempat-tempat yang mulia seperti masjid, kita keluarnya pakai kaki kiri. Ya. Wa fi sya'ni kullihi dan di dalam urusan Nabi kulli keseluruhannya. Ngereng. Wa fi sya'nihi di dalam urusan Nabi kulli secara keseluruhannya. Dalam urusan Nabi secara Kullihim secara keseluruhannya. Keseluruhannya wa fi sya'nihi kullihim. Setiap urusan Nabi, beliau itu yang penting itu urusannya adalah urusan yang baik-baik. Beliau Nabi Muhammad itu memulai dengan senang sekali memulai dengan apa? Mendahulukan yang kanan. Kenapa kalian berada di kiri saya? Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yuk banyakin baca hadisnya biar banyak ilmunya. Yang penting dipelajari. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Enakan di atas ya, nanti di atas aja lah. Besok ininya cepet, saya di tempat majelis taklim sudah duduk begini juga nanti. Di sini begini. Ini kan duduk di majelis taklim sejam lebih, duduk begini terus. Ditambah di sini. Karena di sana kan bisa jalan-jalan. Terus wa ana Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Abu Hurairah berkata, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Idza tawadda'tum, jika kalian berwudu. Idza tawadda'tum, jika kalian berwudu. Fabda'u, maka memulai kalian. Terus. Fabda'u, maka memulai kalian bimayaminikum, dengan sisi kanan. Jadi kalau kalian itu mau mengamalkan hadis ini, kalau kalian keluar dari sini, mau maksudnya ke tempat sekolah, ke tempat madrasah, dari kamarnya kalian usahakan pakai kaki yang kanan, pakai sandal yang kanan. Niatkan di dalam hati ittiba kepada Rasulullah, mengamalkan hadis, mengikuti Rasulullah dengan cara yang kanan-kanan. Rasulullah itu kalau keluar masjid, ya ini kan keluar masjid nih. Kalau keluar masjid, beliau itu pakai kiri. Keluarnya pakai kaki kiri. Keluar dari masjid ini pakai kiri. Jangan hanya sekedar kiri, tapi niatkan dalam hati ngikutin jejak, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Begitu juga ketika keluar dari tandas, ketika masuk ke dalam apa tadi itu? Toilet. Pakai tangan, pakai kaki kiri apa kanan kalau masuk? Kiri. Ketika masuk kiri itu, kalian niatkan tetap mengikuti jejak Rasulullah. Ini adalah sunnah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai kepada sunnahku, termasuk cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia bersamaku di surga. Enak. Sunnah dalam perbuatan yang baik-baik yang mulia itu menggunakan sebelah kanan, itu sunnah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika juga dalam wudu disunahkan mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri ketika berwudu. Bertayamum juga begitu, bersuci semuanya menggunakan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Abu Thalib pernah berkata, la ubali biyamini badatu am bishimali. Aku tidak peduli sama aku ketika memulai dengan sebelah kanan atau sebelah kiri. Idza akmaltul wudu'ah, setelah menyempurnakan wuduku. Tapi ketika wudu, beliau itu jadi perintah ini dianggap sunnah, bukan wajib kalau ini. Ini kan ada perintah idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Ini adalah perintah Rasulullah, kalau ambil wudu lebih baik memulai dengan tangan sebelah kanan. Hadis ini dianggap sunnah. Kenapa? Karena ada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, la ubali biyamini bada'tu am bishimali idza akmaltul wudu'ah. Saya tidak peduli saya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri ketika saya memulai melaksanakan wudu. Idza akmaltul wudu'ah, ketika aku sempurnakan wudu saya. Artinya sebenarnya secara asyahnya mau menggunakan sebelah kiri dulu nggak apa-apa. Cuma kita ini kan ingin mendapatkan kesunahan. Nah, kalau ingin mendapatkan kesunahan, Rasulullah senangnya memulai dari sebelah kanan. Makanya kalau menyiram itu selain dari atas dari sebelah kanan. Habis itu sebelah kiri.
mulai sebelah kanan. Tidur ngadep kanan. Ya, tidurnya di mana? Ren. Suka-suka. Terus basuh tangan. Basuh di dalam wudu itu ada berapa yang wajib? Di dalam wudu yang wajib ada berapa? Muka, tangan, kepala, dan kaki. Nah itu harus tahu itu. Kalau di dalam kitab Safina, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah, ya tidak sah itu wudunya. Jadi muka, usahakan mulai di sebelah kanan dulu. Tangan di sebelah kanan. Rambut satu kali kalau ngikutin Rasulullah. Kalau ngikutin yang biasa, selesai. Ngikut yang mana? Yang seret aja. Kalau lagi nyaman, saya pakai yang sempurna. Tapi kalau lagi buru-buru pakai yang seret. Habis itu usap mulai di telinga mulai di sebelah kanan. Habis itu setelah sebelah kiri, kakinya juga sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Terus Ahrajahul arba'ah, Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis, meriwayatkan kepada hadis al-arba'atu imam yang 4. Siapa aja yang 4? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu yang 4. Meriwayatkan yang 4 itu. Abu Daud, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah. Terus wasahahu dan mensahihkan kepada hadis Ibnu Huzaimah. Siapa Ibnu Huzaimah? Jadi kita ulang lagi bahwasanya kalau adik-adik nih, ini kan adik-adikku, anak-anakku dah, empok-empokku lah, yang mana ada. Kalau ingin tampak bersinar wajahnya, dawamkan untuk Masya Allah. Diamalkan, jangan cuma Masya Allah. Dawamkan untuk. Kalau apa efeknya ketika mendawamkan wudu? Efeknya ketika kita selalu melaksanakan wudu, apa efeknya? Mukanya bercahaya. Selain mukanya yang bercahaya, kakinya bercahaya. Ini kenapa ya? Sudah pulang. Kalian cuma pulang? Nunggu bel apa? Ya udah deh, kalian sudah Kedorui. Apa bahasa Kedorui? Kalau pengen karena ngelihat satunya pulang juga pengen pulang, namanya apa itu? Hah? Ya enggak lah, kalian enggak mungkin irian kan? Hanya ikut pengen aja ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.